Aku sih pengennya sama Andrew itu benar-benar baik-baik aja pisahnya. Semuanya kita selesaikan baik-baik. Jadi nanti urusan anak dari sekarang juga aku tidak melarang sih. Jadi dia masih quality time juga kadang sama anak aku. Kak Dewi kan sebelumnya katanya mau fokus lahiran dulu baru memikirkan gugatan. Tapi kenapa apa yang membuat Kak Dewi mempercepat istilahnya kayak gitu Kak? Iya mungkin karena supaya statusnya jelas lebih enak kali ya. Daripada ngegantung, karena kalau untuk nunggu lahiran 2 bulan 3 bulan 2 bulan lagi lumayan lama ya, jadi biar enak juga ke saya dan ke Andrew-nya juga gitu. Andrew sendiri masih suka nemuin Kak Dewi? Enggak, aku udah nggak ada kontak lagi, cuma urusan anak aja lewat babysitter. Kalau untuk nafkah sendiri Kak mungkin masih suka ngasih juga atau gimana sih? Apa emang bener-bener udah stop sejak ketahuan? Karena nggak ada komunikasi, jadi saya nggak ada ngobrolin soal nafkah juga sih. Kan ini dari Andrew-nya yang memutus komunikasi atau ada larangan dari? Dari saya dulu, maksudnya biar statusnya nih kan jelas dulu. Saya kan lagi memproses. Jadi supaya fokus, nggak ada pikiran untuk apa ya? Kalau misalnya banyak masukan itu kan pusingnya. Jadi aku cut dulu aja sampai ada statusnya benar-benar jelas. Apa karena takut luluh gitu Kak? Kalau ya mungkin bisa jadi ya. Tapi dari Andrew-nya nggak ada kayak usaha buat jalan komunikasi bagaimana gitu Kak? Kan sudah tertutup. Udah tertutup. Paling melalui babysitter aja. Cuma disampaikan gitu aja berarti ya. Tapi dari Andrew sudah ada peluang untuk mempertahankan nggak sih sebenarnya sebelum Kakak mau? Dari siapa yang dari Andrew sendiri ada gimana sih? Ya gini itu juga pertanyaan yang saya ajukan ke Tengku pada waktu itu ya. Jadi saya bantu mewakili Dewi untuk menjawabnya. Jadi simpelnya seperti ini. Kalau memang misalnya Andrew itu menghormati perkawinannya dengan Tengku Dewi dan betul-betul ingin menjaga agar rumah tangga itu tetap berjalan dengan baik, harusnya Andrew tidak melakukan apa yang dia lakukan hari ini. Ya, salah, oke, semua orang berbuat salah. Tapi kalau misalnya salahnya itu berulang-ulang dan salahnya itu hal yang sama terus-menerus selama hampir kurang lebih 11 tahun dalam rumah tangga, ya. Kalau berumah tangga 7 tahun. 7 tahun, ya. 7 tahun pacaran. Nah, 7 tahun berumah tangga, ini kan membuat Tengku Dewi berpikir Andrew tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau misalnya dalam lisannya dia mengatakan sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya, sungguh-sungguh menyayangi dan mencintai Tengku Dewi, sungguh-sungguh ingin memberikan segala sesuatunya untuk kepentingan anak dan istri, perbuatannya tidak menunjukkan hal seperti itu, gitu. Karena kembali lagi Andrew melakukan kesalahan yang sama yang sudah lebih dari 2 kali dimaafkan oleh Tengku Dewi. Jadi dengan kondisi seperti itu ya kita harus mengartikan Andrew tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangga. Itu juga yang membuat Tengku Dewi akhirnya sampai kepada pemikiran dia harus fokus untuk mengajukan gugatan perceraian, statusnya jelas. Karena kalau misalnya berulang-ulang ini nggak selesai-selesai, Dewi akan terus mendapatkan tekanan secara mental, terus kemudian akan menghadapi situasi yang sama seperti yang dialami hari ini, dan itu tidak baik buat kesehatan mentalnya, dan Dewi juga berhak untuk berbahagia. Saya kira seperti itu ya. Kak Dewi, selain selingkuh mungkin ada faktor lain nggak, misalnya kekerasan atau hal lain yang nggak bisa dimaafkan? Semuanya baik-baik aja. Dia juga suami yang baik, bertanggung jawab. Cuma masalah itu aja. Kak Dewi, mohon konfirmasinya apakah memang sebelum menikah sifat dari Andre ini memang sudah diketahui terlebih dahulu sama Kak Dewi atau seperti apa? Abang suami curhatnya udah ke abang semua. Jadi kalau dibilang apakah sebelum menikah sudah mengetahui perilaku ini atau belum, ya sudah pasti perilaku ini tidak diketahui oleh Dewi sebelumnya. Karena kalau misalnya pada waktu masa-masa pacaran perilaku ini sudah diketahui, Dewi bilang ya saya nggak mungkin dong mau menikah dengan orang yang di masa pacarannya pun sudah menyakiti, sudah ketahuan perilakunya tidak baik. Justru karena di masa-masa pacaran semuanya itu baik-baik saja, semuanya itu indah saja, sehingga akhirnya Dewi percaya bahwa Andrew adalah orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidupnya, untuk menjadi suaminya. Nah, barulah setelah menikah hal-hal yang tadi itu bermunculan satu persatu. Begitu.